Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dani Arwanto. Di sini saya akan mempresentasikan singkat terkait mata kuliah kepabeanan dan ekspor impor. Di sini saya mendapatkan topik yaitu prosedur ekspor salah satu jenis produk furniture yaitu kursi kayu jati. Nah, berikut tampilannya contohnya. Pada umumnya prosedur ekspor produk yang terbuat dari kayu yaitu ada yang pertama identifikasi produk dan persyaratan legal. Di sini contoh-contoh dokumennya yaitu yang pertama adalah SVLK, yaitu Sistem Verifikasi Legalitas Kayu atau V-Legal, mungkin yang lebih dikenal oleh orang-orang logistik. Yang kedua adalah sertifikat fumigasi atau perlakuan ISPM 15. Itu tujuannya untuk memastikan produk bebas dari hama dan sesuai dengan standar internasional. Yang ketiga itu sertifikat kesehatan tumbuhan atau sitosanitary sertifikat. Diperlukan oleh beberapa negara tujuan untuk memastikan produk bebas dari organisme pengganggu tumbuhan. Selanjutnya yaitu perizinan usaha. Perusahaan pastinya harus memiliki NIB atau nomor induk berusaha dan terdaftar sebagai eksportir terdaftar bila diperlukan. Selanjutnya negosiasi dan kontrak dagang. Ini yang dimaksud adalah antara shipper dan consignee atau bahasa lainnya penjual dan pembeli. Di sini mencakup yaitu menyusun sales kontrak dengan pembeli di luar negeri. Kontrak mencakup harga, jumlah, spesifikasi, metode pembayaran, dan Incoterm. Selanjutnya adalah persiapan barang. Persiapan barang di sini adalah produksi atau pengepakan furniture harus sesuai dengan standar internasional dan tahap pengirimannya. Selanjutnya adalah pendaftaran PEB. PEB itu adalah pemberitahuan ekspor barang. Nah, dilakukan melalui sistem INSW, disertakan dengan dokumen seperti invoice, packing list, dan dokumen SVLK atau fee legal ya. Selanjutnya, tahap berikutnya adalah pemeriksaan dari bea cukai. Barang akan diperiksa oleh pihak bea cukai. Jika lolos akan diberikan NPE atau nota persetujuan ekspor. Selanjutnya itu adalah pengiriman barang. Barang akan dikirim ke pelabuhan dan dimuat ke kapal yang sudah dipesan atau di booking. Dan selanjutnya adalah pengurusan dokumen ekspor. Di sini dokumen yang dimaksud adalah pengurusan Bill of Lading atau bisa dikenal BL. Selanjutnya dokumen COO atau Certificate of Origin dan dokumen lainnya. Untuk kategori furniture atau kursi kayu jati itu kita kategorikan barangnya termasuk dalam hal produk mebel atau furniture dari kayu. Dan mengenai pos tarif atau HS code, pos tarif yang dipakai itu adalah 9401 6990. Di Indonesia mengacu pada kursi dengan rangka kayu yang tidak dilapisi atau non-upholstered. Kode ini termasuk dalam bab 94 perabot dan perlengkapan penerangan. Pos 9401 kursi selain dari pos 9402 dan subpos 940169 kursi dengan kayu rangka lainnya. Sedangkan negara tujuan untuk ekspor produk ini yang paling besar itu adalah di Amerika Serikat atau AS merupakan salah satu importir terbesar produk mebel dari Indonesia. Next, jika kapal terlambat, bagaimana? Nah, di sini saya akan membahas sedikit. Pertama yang harus kita ulik atau bahas itu yang pertama terkait Incoterm. Incoterm yang harus jika kontraknya menggunakan Incoterm CAF atau FOB, maka tanggung jawab akan bergantung pada titik serah barang. FOB itu penjual bertanggung jawab sampai barang dimuat ke kapal. CIF penjual bertanggung jawab sampai pelabuhan di tujuan. Namun keterlambatan kapal umumnya menjadi tanggung jawab shipping line atau perusahaan pelayaran, bukan penjual maupun pembeli langsung. Sedangkan solusi apa yang harus kita lakukan jika kita mendapatkan masalah seperti ini?
Yang pertama, kita bisa melakukan klaim kepada shipping line jika keterlambatan menimbulkan kerugian atau terdapat jaminan dalam kontrak pengangkutan. Yang kedua, koordinasi ulang terkait jadwal distribusi di negara tujuan. Dan yang ketiga, asuransi pengiriman sebaiknya mencakup risiko keterlambatan atau delay in transit. Yang keempat, evaluasi dan perbaikan kontrak pengiriman untuk kejelasan tanggung jawab di masa depan. Next, terkait masalah ini ada sedikit. PT Sisak Jadi Kaya adalah perusahaan yang mengumpulkan berbagai barang bekas untuk didaur ulang. Dalam uji coba, perusahaan melebur logam-logam dari sisa-sisa aluminium yang kemudian dicetak menjadi pintu kamar mandi. Apabila pintu itu diekspor, maka perusahaan dapat menggunakan origin kriteria apa? Jawaban dari pertanyaan ini adalah origin kriteria atau kriteria asal barang yang dapat digunakan adalah CTA, Change in Tariff Heading. Berdasarkan teori, dalam aturan asal barang atau Rules of Origin, jika bahan baku yang digunakan berasal dari berbagai negara atau tidak seluruhnya berasal dari dalam negeri, produknya tetap dapat dianggap berasal dari Indonesia jika telah mengalami proses produksi substansial seperti perubahan kode pos tarif atau HS code minimal 4 digit yang pertama atau tarif heading. Dalam kasus PT Sisa Jadi Kaya, logam bekas, misalnya HS 7602, Aluminium Waste and Scrap, dilebur dan diolah menjadi produk akhir, pintu kamar mandi, bisa masuk ke HS 7610, Aluminium Structure. Karena terjadi perubahan heading dari 7602 ke 7610, maka produk ini memenuhi kriteria CTH atau CTH. Produk dapat dinyatakan sebagai produk asal Indonesia menggunakan kriteria CTH berdasarkan proses manufaktur yang signifikan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Singkat saja presentasi dari saya. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.